maka berdasarkan sunnatullah, maka tentu banyak orang juga yang mendatanginya. Dan itu sering terpampang dalam kehidupan kita. Ada orang di rumah Pak Bungit itu rajin ke boleh. Ya. Namun dia undangan yang penting ibu damui, yang penting nasi semua maka dan keluarga nak penting dia boleh. Dia rumah Pak Bungit itu insya Allah dia tahu boleh. Ya. Engkau tahu Meraka boleh beli bola anak, engkau boleh biar tidak dipanggil. Ya. Begitu juga sebaliknya, ada orang, jangankan orang lain, keluarganya sendiri bikin acara tidak hadir. Nah, kita lihat kalau dia bikin acara, pasti sedikit orang yang mendatanginya. Itu adalah sunnatullah. Jadi yang pertama-tama mengantar, menyertai jenazah itu adalah keluarganya. Kemudian yang kedua, wa maluhu, hartanya. Kalau dia punya harta, kadang diantar dengan mobilnya. Kemudian yang ketiga adalah amalnya. Lalu tiga di antara tiga ini ada dua yang kembali. Siapa yang kembali? Keluarganya. Betapapun cintanya istri kepada suaminya, tidak ada istri yang mau mendampingi suaminya terbaring di alam kubur. Tidak ada. Menangis iya, tapi untuk masuk di situ bersamanya tidak mau. Bahkan ada orang tidak mau ikut ke kuburan, takut. Padahal yang meninggal suaminya, yang meninggal istrinya, yang meninggal bapaknya, yang meninggal ibunya, takut dia. Dia mengantar juga tapi jauh-jauh. Yang tinggal siapa? Adalah amalnya. Bapak Ibu hadirin, amal itu bahasa Arab. Ya, ada amal baik yang sering disebut dengan amal soleh, dan itulah yang menjadi penyelamat. Dan yang kedua ada amal buruk, itulah yang menyusahkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan pada diri saya dan pada kita semua bahwa mari kita tebarkan kebaikan. Nah, jadi Profesor Dr. Aryas Rasyid pernah berpesan bahwa jabatan itu adalah tempat untuk melakukan kebaikan. Jadi jabatan itu bukan tempat membangga-banggakan diri. Karena sehebat apapun kita membanggakan diri, suatu saat nanti kalau bukan jabatan itu kita tinggalkan, jabatan itu yang tinggalkan kita. Adik saya yang masih punya kesempatan di DPR, ya, sebelum ditinggalkan itu, ya, bikin tabungan. Ya. Karena saya tahu ada orang bertahun-tahun jadi anggota DPR, biar satu pun masjid yang dia sumbang tidak ada. Padahal dia muslim. Biar satu pondok pesantren yang dia kirimi satu kelas tidak ada. Padahal dia punya hak budgeting. Jadi semua nanti akan kita ditanya. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini kata sederhana ini Bapak sekalian, pada kita semua. Ya. Jadi Pak Wahidin itu biasa kalau kita pergi ke masuk pesawat kalau ada perjalanan dinas, ya, di situ ada gambaran situ orang yang banyak uang banyak dia bawa, ada mie kopornya, ada mie ranselnya, ada mie apanya. Kita sudah duduk tenang di pesawat, dia belum datang. Ya, masih dia di depan
pintu detonator. Ya, ada di situ, diperiksa mikrofonnya. Apalagi kalau ada rokok di dalam, ada korek di dalam, sudah dibuka. Biasa saya kasih tahu, itu contoh. Contoh itu sudah mau masuk surga tapi diperiksa mobil. Nah, itulah makna ya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua ahli ibadah, satu kaya, satu miskin, yang mana duluan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Yang miskin itu lebih duluan 40 tahun masuk surga daripada yang kaya. Kenapa? Summalatus alumna yauma izin anin aib. Jadi itu baju yang kita beli, tidak tahu berapa jumlahnya, itu nanti digantung seperti penjual cakar. Ya, dia akan satu-satu. Ini baju saparimu pernah kamu pakai ke masjid. Ini baju batikmu pernah kau pakai ke masjid. Apakah baju saparimu disuruh pakai patenting ke sana? Ini anggota DPR. Ini pejabat. Nih baju batik 1 juta, 2 juta. Ya, karena ternyata itu baju batik ternyata banyak paling mahal. Ya, karena pernah saya tertipu. Ya, saya lihat, wih, ini ada warnanya bagus ini. Baru kita tanya-tanya, lah ya Allah, 16 juta. Nah duit mau banyak baju. La ilaha illallah. Jam tangan, ya, Sahroni berapa jam tangan? 11 miliar. Apa itu? Ya. Kalau 11 miliar jam kita setiap waktu kita lihat, lalu kemudian ketika datang waktu sholat kita pergi